Ia tiba di kantor tepat pukul 7 pagi. Dia tidak mau terlambat dan membaca salat di hari pertamanya. Semalaman ia sudah belajar membaca apa jadwal Taeyong hari ini. Dia masuk ke dalam gedung siswa. Suasana masih lengkap karena dia belum masuk jam kerja. Kedai itu terlihat lebih rapi daripada biasanya. Kali dia dalam beli pasang blus dan rok baru agar terlihat lebih berbeda. Seperti biasa, rambut yang panjang diikat rapi ke atas agar tidak mengganggu dalam bekerja. Ia meletakkan kembali papan nama tersebut. Dia melangkah menuju ruangan Taeyong dan mengetuk pintunya. Setelah mendengar perintah dari Taeyong, barulah ia masuk ke sana. Dia melihat pria itu sedang mengajar ke mejanya. Yang bahkan sudah datang lebih awal daripada Ian. Pasti pria itu sangat tepat waktu. Taeyong tersenyum. Dia meraih dasi yang berada di atas meja lalu memakainya. Ian hanya melihat hal itu. Taeyong terlihat kesulitan menyimpulkan dasinya hingga akhirnya selesai, namun masih kurang rapi. Saya jangan dasi Anda. Dia kenapa? Dasi Anda kurang rapi. Terima kasih Ian, kau sangat cekatan ternyata. Ian yang tidak tahu apa-apanya tersenyum dan menganggap itu sebagai pujian tulus dari Taeyong. Pria itu lanjut memakai jasnya. Kau sudah baca jadwalku hari ini? Sudah saja nih, pagi ini Anda harus mendatangkan proposal bisnis dan dari Queen Group. Taeyong kemudian keluar dari ruangan Taeyong untuk kembali ke mejanya, sedangkan Taeyong menyaringai puas jika seperti ini dia semakin mudah mendekati Yen, tetapi dia harus bersikap senatural mungkin agar ia tak bisa membaca niat tertentunya. Yen mengikuti langkah Taeyong bersama Jimin dan beberapa asisten lainnya. Hari pertama sudah lumayan berat. Yen ikut Taeyong rapat bertemu klien dan memeriksa laporan yang harus ditantangani dengan cermat. Ia juga menyiapkan berkas apa saja yang dibutuhkan presidennya dan itu tidak boleh salah. Yang sudah diperiksa berkasnya, bawa ke ruangan saya. Surat yang terdengar dari enter. Kami berada di samping komputer. Ini saja menit. Dia tersenyum dan menggeleng. Duduklah, kau harus menemaniku memeriksa berkasnya. Baiklah saja nih. Ian pun berjalan ke arah sofa dan kemudian disusul oleh Taeyong yang duduk di sebelahnya. Ian menggeser sedikit posisinya dikarenakan mereka terlalu dekat. Taeyong meletakkan berkasnya di atas meja. Apakah aku mau menyusahkanmu di hari pertama? Apa aku merasa kelelahan? Kakimu sakit? Ucap Taeyong sambil melirik ke arah kaki Ian yang sudah mengeluarkan kakinya dari sepatu. Hal itu membuat dia terkejut lalu memasukkan kembali kakinya. Dia menutupi penglihatan Taeyong yang begitu jeli. Tidak saja, saja hari ini kita banyak sekali berjalan. Jujur, Ian merasa kakinya pegal. Sepatu yang dia beli tidak terlalu bagus. Mungkin saja bagian belakang kakinya sudah lecet. Biarlah dia tidak dia mengikuti setiap langkah Taeyong yang lumayan cepat itu. Coba periksa berkasnya. Ian mengaku dia membuka berkas itu dan menjelaskannya kepada Taeyong. Pria itu duduk semakin dekat dengan Ian. Taeyong perhatikan tiap helai rambut Ian yang berwarna kecoklatan. Taeyong tak paham lagi, baru kali ini dia menemukan seorang gadis yang sesuai dengan tipe idamannya. Kenapa tidak sejak awal dia menemukan Ian dan kenapa gadis itu harus punya kekasih?
tahunya mengganggumu. Jika benar, maka aku akan ganti besok. Yan, kau tak perlu turun untuk makan siang, aku sudah memesan. Maka kakimu sedang sakit. Yan merasa tidak enak. Kenapa Taeyong baik sekali padanya? Taeyong jauh dari kata kejam dan otoriter. Begitu lembut dan tegas secara bersamaan. Yan menghabiskan makan siangnya. Taeyong tak mengizinkan Yan keluar karena masih ada yang harus dikerjakan. Alhasil Yan makan siang di ruangan Taeyong. Yan juga sempat membalas pesan dari Jongkok lalu menutup kembali ponselnya. Yan tak bisa membantah. Dia menerima paper bag berlogo Jimeco tersebut. Yan tahu sepatu yang sendal dengan brand Jimmy sangat fantastis karena merupakan brand masukan Putri Diana. Dari itu saja harganya 3 juta won. Yan membuka paper kotak di dalamnya. Dia berdecak kagum saat melihat sebuah flat shoes yang sangat cantik. Aku tak tahu ukuran kakimu berapa, tapi semoga ini muat. Dia langsung melihat kaki Yan dan ada tempat yang terkejut. Sebenarnya jangan terlalu menahan diri atas sesuatu yang kau inginkan, Yan. Tujuanmu kerja mendapatkan penghasilan dan penghasilan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sudah selesai, sangat cocok di kakimu. Terima kasih saja Lim. Sungguh saya merasa tak enak dengan Anda. Yan sangat menghargai Taeyong. Pria itu berbeda dengan laki-laki yang ingin mendekatinya perhatian. Taeyong tak membuat Yan reseh. Yan menurunkan kakinya. Benar sekali, sesuatu yang mahal memang terasa berbeda, sangat nyaman dan elegan. Yan menatap Taeyong sedang menandatangani proposal itu. Yan mengakui Taeyong sangat tampan. Pria itu berkelas, bahkan memiliki sifat yang baik, dan Yan merasa bersalah karena kemarin berani membayangkan hal kotor tentang Taeyong yang sudah jelas baik padanya. Yan mengambil tasnya dan keluar ruangan menuju lift. Namun saat Yan sudah berada di depan pintu lift, lampunya di koridor tersebut tiba-tiba mati dan itu membuat Yan terkejut. Sialan. Yan meraba ponselnya untuk menghidupkan pencahayaan, namun tiba-tiba dia merasakan seseorang menyentuh bahunya. Astaga. Baru saja mau pulang dan tiba-tiba mati lampu. Aku baru saja menyuruh pihak keamanan untuk memeriksanya. Sebaiknya kita lewat tangga darurat saja, ayo. Dia meraih tangan Yan dan mengenggamnya. Hal itu membuat Yan takut. Baru kali ini di tangannya digenggam oleh pria lain selain Jongkok. Tangan Taeyong terasa hangat. Taeyong meraih ponsel Yan dan mengarahkan senternya sepanjang koridor menuju tangga darurat. Bisa membiarkan tangannya digenggam oleh Taeyong. Lagi pula dia sedikit tak bergelak. Yan menggeleng. Siap langsung dari Jongkok tak bisa menjemput. Sebaiknya kita pulang bersama, aku akan mengantarmu, ini sudah malam. Yan berpikir sebaiknya dia pulang bersama Taeyong saja, lumayan tak keluar biaya lagi untuk kos taksi. Banyak perjalanan tak ada percakapan antara mereka. Yan juga tidak tahu harus bicara apa untuk memecah keheningan. Yan, aku lupa mengatakan padamu, minggu depan kita akan ke Guangzhou. Yan mengaku baiklah saja. Akhirnya mobil dia berhenti tepat di
saja, terima kasih untuk hari ini dan untuk sepatunya. Saya masuk dulu. Tunggu, Yan tak jadi turun. Dia mendekatkan wajahnya ke arah Yan. Hal itu membuat wajah Yan semakin mundur ke belakang. Maka mereka hampir saja bersentuhan sedikit lagi. Yan merasa wajahnya memanas saat wajah tampan dia sangat dekat dengannya. Dia membuka salperian dan memajukan wajahnya. Dia bernapas lega, bahkan dia langsung duduk dengan tegak. Bella sejalan usia akan mengganti warna lipstiknya. Dia tersenyum, kau sangat patuh. Aku harap kau bisa mematuhi semua perintahku ke depannya. Bila kau siap, Yan, tentu saja sejalan Anda adalah atasan saya. Dia menjadi kecil, aku hanya memperingatkanmu untuk berhati-hati. Kalau sebuah perintah bisa dalam untuk apa saja, entah itu baik atau buruk, aku harap kau mematuhinya. Yan terdiam sejenak. Bella sejalan, saya turun dulu, hati-hati di jalan. Yan duduk di kafe tempat kantor bersama Sejong dan Henry. Sudah 1 minggu Yan bekerja dengan Taeyong. Hari ini di integrasi. Biasa-biasa Henry dan Sejong, kedua manusia itu memang sangat ingin tahu urusan orang lain. Ayo ceritakan Yan bagaimana rasanya bekerja dengan Prestige Kim. Sedangkan setidak mungkin aku sebagai laki-laki juga penasaran dia menggunakan pelat apa sih, bisa terlihat sangat karismatik. Kualitas apa? Kualitas sudah jelas punya aku. Berkualitas sangat seperti santan. Dia melekap matanya lalu menarik rambut Henry dengan keras. Yan menyerobot minumannya. Dia tak heran dengan Sejong dan Henry. Keduanya memang selalu seperti Tom and Jerry dan selalu berdebat sampai hal yang paling kecil. Coba ceritakan, Yan, aku penasaran. Apanya? Biasa saja, tapi dia baik-baik. Tidak otoriter seperti kalian katakan. Sejong dan Henry saling bertatapan kemudian memicingkan mata satu sama lain. Kemudian keduanya menatap ke arah Yan secara bersamaan. Dia juga merasa hal yang sama seperti Henry. Benar juga, dia berhasil memindahkan direktur kerja ke perusahaan cabang di luar Seoul karena terus mendesak agar kau jangan dipindahkan. Ia terlihat terkejut. Wah, direktur kerja dipindahkan. Dia mengangguk. Jadi kau tidak tahu direktur kerja adalah itu tanpamu, Yan. Apakah kau menyesal sekarang karena tidak sempat meresponinya? Yan menggeleng. Tidak, hanya saja aku tak menyangka direktur kerja sangat baik. Direktur bukan selera Yan. Yan caranya langsung prestir. Tidak sepertimu, tidak ada yang incar, ucap Henry sambil cekikikan. Yan buru-buru sekali. Udah ada 5 menit, bayar minumanku ya. Yan langsung berlari keluar dari kafe setelah menyuruh Sejong membayarnya. Enak saja, Yan, aku sedang tidak ada uang. Sejong merangkut, sedangkan Henry yang berada di sebelah kiri itu tertawa. Sedang tidak punya uang, kasihan sekali ya. Kemana suka dedimu? Kan urusanmu, dasar gengsi, biar aku yang bayar. Aku juga kaya, asal kau tahu aku keturunan sultan yang cuma pura-pura jadi karyawan saja. Yan melangkah tergesa dan setengah berlari menuju ruangan Taeyong. Dia masuk ke dalam ruangan bosnya dengan nafas terengah-engah. Hal itu membuat Taeyong duduk di
Mejanya menoleh ke arah gadis itu. Yan, apakah kau baru saja berlari? Yan menggeleng dan meraup darah sebanyak mungkin. Tidak sejanim aku yang takut terlambat. Taeyong tersenyum dan bangun dari kursinya. Dia mendekati Yan. Pelipis gadis itu sudah dipenuhi peluk. Terlihat sangat. Hei, aku tak menyuruhmu tepat waktu seperti robot, jadi santai saja. Yan menerima arsip dokumen tersebut, bahkan tangannya hampir limbung, lembarnya sangat banyak. Bisa-bisa mata Yan buram membaca tulisan itu, tapi dia tak boleh menyerah. Sejalan saya akan lakukan. Yan membawa dokumen itu keluar menuju mejanya lalu mengerjakannya di sana. Taeyong tersenyum. Dia sengaja menekannya lembur, namun dia tidak sering kalian tidak curiga kepadanya. Saat Yan lembur, Taeyong selalu ada di sana dan berakhir mengantarkan gadis itu pulang dan